Di satu di antara kebiasaan olok-oloknya manusia kepada para nabi itu adalah diolok-olok gila ya. Jadi paling sering itu diolok-olok gila. Kenapa kira-kira diolok-olok gila? Ya karena memang nggak masuk akal gitu loh. Lawong apa yang disampaikan para nabi, para rasul itu nggak masuk akal, nggak nalar lah. Misalnya bicara tentang Allah, tentang akhirat, kan nggak masuk akal semua tuh, ya kan? Nggak masuk akal. Artinya kemudian yang ditantang juga, misalnya Nabi Ibrahim sendirian menantang atau berlawanan dengan Raja Namrud. Nah, pada Raja Namrud saat itu ya kayak Xi Jinping gitu. Misalnya kekuasaannya, kerajaannya, lalu Nabi Ibrahim sendiri bukan siapa-siapa, kan gila. Artinya kan sesuatu yang di luar kapasitas secara mata dunia gitu. Itu. Lalu misalnya juga para nabi, para rasul itu kan semuanya, hampir semuanya kan terusir ya. Nabi Muhammad terusir dari Mekah, Nabi Ibrahim terusir dari kampungnya, Nabi Nuh juga terusir dari kampungnya, akhirnya bikin perahu di atas gunung itu. Nabi Isa juga terlunta-lunta, Nabi Musa juga terusir dari Mesir, sehingga harus berkelana dengan kaumnya menuju tanah Palestina. Bila kenapa kok mau meninggalkan kampung, meninggalkan rumah, meninggalkan segala macam hanya demi sebuah ideologi? Kan gendeng lah gitu lah. Kan gila gitu itu. Gitu. Atau juga misalnya dengan gemerlap duniawi. Misalnya gini. Nabi Muhammad SAW itu ditawari tuh oleh kaum kufar Mekah waktu masih di Mekah tuh. Karena perkembangan dakwah Nabi kan memang pesat ya. Makin hari makin banyak orang yang ikut gitu. Lalu bersepakatlah apa intinya kaum kafir Mekah itu rapat ya. Dari kaum kafir Mekah rapat untuk apa ya? Membujuk Nabi lah. Membujuk Nabi Muhammad. Jadi itu ada jadi di dalam kisahnya itu Nabi Muhammad itu kaum Quraisy itu membujuk sudah bersepakat. Mereka kemudian gimana ini? Apa yang bisa kita lakukan? Ini saya coba tawarkan kepada si Muhammad itu. Mungkin melakukan semua ini itu karena ingin mendapatkan kekayaan mungkin atau ingin mendapatkan hal lain. Maka diutuslah seseorang untuk dia mengirim, ada kaum Quraisy yang namanya Utbah bin Robi'ah. Utbah bin Robi'ah ini seorang tokoh kaum kufar Mekah, ya tokoh dia, untuk menyampaikan tawaran dari kaum para petinggi kaum kafir. Apa tawarannya coba? Muhammad, jika memang kamu melakukan semua ini karena kamu ingin jadi pemimpin, maka okelah. Seluruh kabilah akan kami ajak untuk berbaiat menjadikan kamu raja. Jika kamu memang ingin kekayaan, maka kami akan mengumpulkan kekayaan. Kami akan galang kekayaan untuk kamu pakai, kamu miliki. Kamu akan jadi orang paling kaya di antara kami. Atau kamu jika pengen perempuan,
Maka kami akan kumpulkan perempuan-perempuan paling cantik di jazirah ini untuk kamu miliki. Asalkan satu saja. Kamu tinggalkan dan berhenti dari dakwahmu itu. Berhenti ya. Kamu kembali kepada tradisi nenek moyang. Kamu kembali kepada kearifan lokal. Oh, orang sekarang kalau nyebutnya kan gitu. Kembali kepada kearifan. Itu syarat. Apa jawab Rasulullah SAW? Seandainya kau taruh matahari di tangan kananku dan kau letakkan bulan di tangan kiriku, lalu kamu minta aku untuk berhenti dari berdakwah ini, maka aku tidak akan terima itu bulan maupun matahari. Artinya jangankan cuma perempuan yang sekian cantik atau kekayaan sekian triliun atau kekuasaan sekian negara. Seandainya matahari dan bulan kamu berikan saya untuk ditukar dengan dakwah ini, saya tidak mau. Nah, konsep semacam ini kan gila, kan gendeng. Gitulah. Sehingga mereka mikir gendeng. Misalnya juga Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi kan kaya raya. Suami seorang importir, eksportir, bisnis woman, ya, bisnis seorang pebisnis kaya lah Khadijah itu. Nah kan hidupnya enak, bergelimang dengan kekayaan dalam kenyamanan. Lalu begitu selesai dari Gua Hira, ketika perintahnya adalah kemudian ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai manusia yang berselimut. Waktu itu kan Nabi Muhammad turun dari Gua Hira kan dalam keadaan menggigil ketakutan. Hai orang yang berselimut itu diselimuti sama Khadijah. Bangun kamu, Pak Angdir. Lalu berilah peringatan manusia itu. Lalu Rasulullah tahu konsekuensi dari memberi peringatan itu nanti beliau akan mesti kehilangan status sosial, kehilangan kekayaan, kehilangan macam-macam. Tapi dilawan gitu loh. Beliau pilih. Nah ini kan pilihan gila. Misalnya Abdurrahman bin Auf, itu kan kaya raya. Tapi ketika memilih agama Islam kan dirampas hartanya sama kaum kafir Mekah sebelum Abdurrahman hijrah itu. Tuh, gitu loh. Nah, kegilaan-kegilaan semacam ini yang kemudian orang Arab atau orang sana itu mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Gendeng. Bukan hanya Nabi Muhammad, termasuk orang-orang beriman pengikut beliau. Ya. Jadi, dan itu apa ya, sudah diterima para nabi, para rasul terdahulu juga. Sejak dulu, kamu tuh gendeng toleh, soleh. Gitu. Kamu itu, gitu. Jadi dia itu orang gila, dia itu orang pembohong, dia itu tukang sihir. Ya baik kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada nabi-nabi sebelumnya. Selalu. Dan ya memang pilihan-pilihan gila itu ya buat orang-orang yang beriman ya memang saya ini gila kedanan Gusti Allah kan gitu. Saya ini gila. Jadi begitu tuh loh. Maka di sini disampaikan di ayat 180 ini awalam yatafakkaru, teman mereka Muhammad itu tidak berpenyakit gila illa nadhirum mubin, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang pemberi peringatan. Seorang pemberi peringatan. Kok kamu anggap gila gimana? Ya tadi itu. Kenapa mereka menganggap gila? Ya karena sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang sifatnya out of box, extraordinary. Gitu loh. Iya. Misalnya coba dibuka di surat Al-Hijr ayat 6. Hinaan kepada Nabi Muhammad itu gila. Ya. Enggak.
Al-Hijr, Al-Surat. Yo, apa siapa aja yang belum biasa baca, monggo gantian. Siapa ini Pak Nyono Ngawi? Ya. Pak Nyono apa siapa ini? Bu Dia atau siapa tadi? Saya bisa, Gus. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Sedekallahul adzim. Kenapa Quran dijadikan alasan mereka mengatakan Muhammad gila? Ya karena memang isi Quran tentang akhirat yang waktu itu nggak dikenal. Apa itu akhirat? Tentang malaikat. Apa malaikat itu? Tentang Allah yang ginilah, yang gitu. Apa sih Muhammad itu loh? In huwa illa asatirul awalin. Kan gitu. Gitu loh. Ya. Lalu coba di Al-Qalam ayat 51. Ya. Gantian yang lain. Surat Al-Qalam ayat 51. Tuh, penghinaan-penghinaan terhadap Rasulullah. Nah, ketemu. Al-Qalam. Al-Qalam itu surat ke-68. Ayatnya 51. Ketemu, ayo gantian. Sinten? Bagus. Monggo beririn. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Ya Muhammad, itu benar-benar orang gila." Shadaqallahul adzim. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dulu ditawari kekayaan, kekuasaan, kemudian seperti itu. Kira-kira gitu, karena Nabi Muhammad lebih memilih dakwah tuh dengan resiko, akhirnya Nabi Muhammad nggak dapat itu kekayaan. Benar-benar hidup dalam super sederhana, bahkan kalau diukur sekarang gitu mungkin orang yang di bawah garis kemiskinan, Rasulullah itu sering nggak makan. Lah, ketika memilih seperti itu dibanding dengan kekayaan yang ditawarkan oleh kaum musyrik Mekah, kira-kira kita sebagai santri, sebagai pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW, apakah sudah segila itu? Nah, pertanyaan saya. Oi. Apakah sudah segila itu sehingga orang lain mengatakan dasar kamu gila, Glory? Nah, gitu. Ya, Bu Cika. Sudah segila itu? Coba saya mau lihat siapa angkat tangan yang sampai dibilang gila. Ini Rasulullah dibilang gila, gendeng Muhammad itu. Gitu. Itu tadi surat Al-Qalam. Ada lagi nih di surat At-Takwir. At-Takwir itu surat ke-81. Ayatnya 22. Coba gantian yang belum baca. Sudah ketemu? At-Takwir ayat 22. Biar kita lebih mendalami ini ya. Lebih tahu tentang Quran ini. Silakan. Gus. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Shadaqallahul adzim. Nah, itu penegasan dari Allah, bukan orang gendeng. Tapi ya masih diolok-olok terus. Diolok-olok terus. Kalau apa? Instruksi Rasul Allah instruksi Allah kepada Nabi Muhammad ketika diolok-olok terus.
lanjut saja wes, nggak apa-apa, itu sudah biasa. Jadi kalau sampean sekarang misalnya menemukan kebenaran, ya kita ngaji bareng ini, lalu sampean praktekkan, atau bahkan sampean sampaikan kepada umat, lalu dianggap tolol, dianggap kejeron, dianggap terlalu dalam, terlalu ekstrim, terlalu keras, apa segala macam. Sudah, jangan minder, jangan mundur. Kenapa? Karena para rasul dulu begitu. Malah lebih parah penghinaannya, bukan hanya gila, semacam-macam. Gitu. Maka gimana kita? Tetaplah memberi peringatan. Ada dasarnya, Gus. Ada. Coba dibuka di surat At-Tur ayat 29. Surat At-Tur itu surat ke-52. Nah, ketemu? Yang tadi belum baca. Izin ayat 29 ya, Gus. Ya kan? Ayat 29 ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka peringatkanlah karena dengan nikmat Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah seorang tukang penuh dan bukan pula orang gila. Sadaqallahul Jadi azim. terus beri peringatan terus. Jangan minder, jangan mundur. Kenapa sih kok begitu ya? Karena memang olokan hinaan itu udah biasa terjadi gitu loh. Maka itu akan tetap menjadi manfaat. Nah, saya sampaikan terus ke dakwah itu. Kamu diolok gila, diolok, tetap sampaikan. Itu ada dalam surat Al-A'la ayat 9 coba. Jadi fadzakir inna fa'ati dzikra. Saya dzakaru mayaksa itu surat Al-A'la ayat 10 sampai 11 tuh. Nah, coba baca supaya kita apa ya, memiliki semangat untuk kalau dihina seperti tadi Nabi Muhammad itu tetap gitu. Dah, ketemu? Surat Al-A'la ayat 10 sampai 11. Ayo gantian. Mengkaji Quran ini kan. Sudah, silakan Mbak Ida, Pak Naziruddin. Ketemu? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Sebelumnya ayat orang yang celaka sebelumnya. Ayat sebelumnya. Fadzakir itu. Ya. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, Ya. dan orang yang celaka akan menjauhinya. Jadi itu, berilah peringatan. Itu pasti bermanfaat. Terutama orang-orang yang takut kepada Allah. Pasti dapat manfaat dari peringatan itu. Jadi kayak kita jala gitu ya, melempar jala itu. Ya memang kadang ya dapat ular, dapat apa, tapi jangan berhenti, nanti lempar lagi, nantilah dapat ikan. Terutama apa? Orang-orang yang beriman. Jadi terus memberi peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Nah, nanti pasti akan dapat ikan, dapat orang yang beriman itu. Disebutkan di mana? Surat Az-Zariyat ayat 55. Monggo gantian. Baik, kita semangat menyampaikan kebenaran ketika menemukan tantangan seperti para nabi, para rasul terdahulu. Surat Az-Zariyat ayat 55, coba dilihat. Saya ketemu? Surat Az-Zariyat.
Surat Az-Zariyat, namun ayat 55. Surat Az-Zariyat itu surat ke-51. Kalau yang belum ketemu. Surat 51 ayat 55. Ya. Izin Gus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Shadaqallahul adzim. Jadi bermanfaat untuk orang-orang beriman ya. Jadi itu benar-benar nanti manfaat. Maka di sini sampaikan, awalam yang in huwa illa nadhirun mubin. Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi penjelasan, sudah. Jadi kamu juga begitu hai Muhammad, kata Allah. Sampaikan saja, jangan pernah minder, jangan pernah mundur. Karena kamu tidak diberi tugas atau kewajiban untuk nanti dituntut kalau mereka nggak beriman. Enggak, wis sampaikan aja, kata Allah. Karena kamu tidaklah hanyalah seorang pemberi peringatan. Awalam yang dzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan Allah langit di bumi, di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka. Jadi ketika kita melihat langit dan bumi yang sedemikian kokoh, itu belum tentu, bisa jadi sudah mendekati akhir-akhir lah ya. Terutama ketika perilaku manusia yang makin hari itu makin menjauh dari pelestarian alam. Makin hari itu makin merusak alam. Perilaku rakusnya terhadap konsumsi bahan bakar, konsumsi energi, semacam-macam itu. Ya kan? Nah, SPM selalu mengajak kita untuk pola hidup sederhana, untuk mengkonsumsi energi maupun apapun itu hanya sesuai kebutuhan saja. Tapi kan kebanyakan manusia nyari ceramah yang pokoknya bolehlah sepuas-puasnya, gitu kan. Padahal yang menuju kepada pelestarian alam yang mana? Maka di situ disampaikan, wes wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Mereka disebut yang dalam ayat sebelumnya, demikian kami jelaskan biar mereka kembali. Tapi apakah mereka kembali? Enggak, wes. Padahal bisa jadi sudah dekat itu kebinasaan. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka kepada berita manakah lagi yang akan beriman kalau mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Di akhir ayat ini, surat ayat yang ke-186, mayyudlilillahu fala hadiyalahu wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka barang siapa yang Allah sesatkan, itu adalah kesesatan baginya. Dan tidak ada orang yang bisa memberi hidayah. Tapi sudahlah Muhammad, biarkan mereka, doakan saja. Wa idzaruhum fi tughyanihim ya'mahun, karena Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Alhamdulillah min dzalik ya, kalau sampai sudah dibiarkan Allah, karena kalau sudah dibiarkan itu bahwa orang itu tersesat ya berhubung dengan keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini ingkar dia tidak mau memahami sebab itu. Jadi apa sebabnya Allah menjadikan manusia ini? Kemarin kan sudah disampaikan, Allah menciptakan manusia itu untuk menyembah, tapi mereka enggak. Ya, itu akibat perilaku mereka sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, sampaikan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ayat hari ini dan yang kemarin ya Gus ya. Yang ingin saya tanyakan tuh, seperti apa bentuk real kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah dengan cara istidraj. Lantas apakah kondisi negeri dan pemimpin negeri saat ini secara menyeluruh bisa dikatakan sebagai istidraj? Itu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi
macam-macam ya yang namanya azab. Kalau di masa Rasulullah SAW tidak ada azab yang berupa bencana alam, misalnya gempa bumi atau likuifaksi, banjir, atau hujan batu, gunung meletus, badai. Tidak ada itu. Jadi apakah kemudian tidak ditimpa? Ya, ditimpa. Azabnya berupa apa ya? Berupa hancurnya peradaban mereka. Berupa misalnya ditaklukkanlah kota Mekah. Itu kan buat mereka azab. Karena apa? Kekalahan yang paling sudah sekian ratus tahun mereka pertahankan hancur. Termasuk kekalahan-kekalahan mereka dalam peperangan dengan mereka terbunuh sekian ribu orang ya hancur. Sama saja. Itu azab buat mereka. Kalau di masa nabi-nabi sebelumnya yang tidak punya pasukan, kayak Nabi Nuh kan tidak punya pasukan. Itu kan. Nabi Soleh, Nabi kan tidak punya pasukan. Sehingga azabnya lewat pasukan apa? Ya pasukan langit dengan cara apa? Alam yang berbeda lagi. Nah, bagi perorangan sebenarnya azab itu ada banyak ya, siksa itu banyak. Termasuk pikiran galau, budek, bingung tapi tidak minta kepada Allah, itu termasuk siksa. Maka apapun yang ada di kita, saya nggak mau ngomong tentang negeri ini yang bagaimana karena kita nggak tahu ya. Tetapi bagaimanapun juga semuanya adalah ujian untuk kita. Bagaimana kita memahami ini? Kenapa? Karena kalau kita bilang misalnya, oh pemimpin negeri ini begini, kriterianya apa? Kan banyak tuh dulu partai-partai Islam yang kali ini karena nggak partai Islam. Ya, sekarang sejak zamannya Presiden pertama RI sampai hari ini, emang kita pernah dipimpin presiden selain presiden Islam? Nggak pernah. Nggak pernah. Semuanya presiden Islam. Demikian pula ketua MPR-nya, demikian pula semuanya kan. Jadi apakah pemerintah kemudian sudah sejak awal sampai hari ini sudah ada perbaikan yang gimana? Apakah hanya pemerintah periode ini? Ya, enggak juga. Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan istijar? Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi kita harus mulai pernah bisa membedakan ya antara oknum atau individu muslimnya dengan sebuah entitas. Terutama begini ya. Kalau saya melihat kita ya di secara luas, itu harus melihat begini. Pertanyaannya adalah apakah Muslim itu sudah Islam sebenarnya? Jadi sekarang kasih saya satu contoh pemerintah selain di negeri Indonesia yang benar-benar Islami mana? Tak ada. Mana? Nah, ada sama aja. Mana coba? Ya karena memang kalau kami melihat itu bukan tentang bagaimana bentuk pemerintahannya, tetapi karena apa ya? Karena manusianya harus Islam dulu, bukan hanya Islam KTP loh ya. Bukan hanya Islam KTP. Makanya SPMA itu fokus pada bukan tentang bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana ini, tapi bagaimana membentuk jiwa-jiwa muslimnya ini. Pakistan itu menerapkan syariat Islam ya. Ya. Tapi ya berada di ketiak Amerika tetap. Mau bilang Turki. Turki itu negara sekuler loh. Dan Turki itu punya hubungan diplomatik erat sekali dengan Israel ya. Jangan salah. Kan gini ya sebagian di antara misalnya mengagung-agungkan Turki misalnya. Islam Indonesia ini harus seperti Turki. Turki itu negara sekuler yang sangat memisahkan antara agama dan negara. Jangan berpikir bahwa Turki itu negaranya sangat Islami, jauh lebih sekuler daripada Indonesia. Gitu. Nah, bahkan mereka punya hubungan diplomatik erat dengan Israel gitu. Oh iya, mau mana? Arab Saudi. Sekarang Arab Saudi pun sudah mulai membebaskan manusianya perempuan untuk tidak berjilbab, sudah boleh konser, sudah berkholwat laki-laki perempuan udah biasa. Mau mana coba? Padahal mereka syariat Islam. Jadi ayo kita jangan, saya tidak membela atau mendukung satu pemerintahan tertentu karena saya
berada di atas itu semua. Tapi kita dalam melihat itu apa ya? Sebenarnya ujian Allah itu bahkan tidak hanya tentang pemerintahan. Apa yang ada di sekitar kita itu loh penuh ujian. Ujian tok itu. Gitu. Saya ini S2-nya lulusan FISIP, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Jadi, tapi ngerti, maksudnya begini, saya tak ajak untuk fokus kepada perbaikan diri, kemudian perbaikan keluarga, sehingga apa yang terjadi nantinya gini Bu Anissa, perbaikan kumulatif atau perbaikan yang sifatnya objektif itu dimulai dari perbaikan yang sifatnya subjektif. Subjektif itu apa? Diri-diri. Makanya Allah kan berfirman gini, ku anfusakum. Kamu tuh jagalah dulu, perbaikilah dulu dirimu, lalu ahlikum, kemudian keluargamu. Jika nanti pribadi itu memperbaiki diri dan keluarganya, maka itu akan berimbas. Oke, kalau kemudian sistem pemerintahan kita atau sistem negara kita demokrasi, gitu, pakai sistem demokrasi. Lah kalau kemudian nanti tiap pribadi ini sudah baik, sudah muslim beneran, otomatis itu akan membentuk satu nilai kumulatif negeri yang baik. Udah otomatis. Kenapa? Karena misalnya ada calon-calon yang tidak baik, orang-orang yang baik ini nggak mungkin milih. Kan gitu. Tapi selama pribadi-pribadi ini banyak yang tidak baik, ya jangan salahkan pemimpin atau pemerintahannya dong. Oh, mereka dipilih kok. Dipilih oleh siapa ya? Dipilih oleh manusia-manusia yang belum baik kalau memang sampean menganggap bahwa pemerintahan tidak baik. Kan gitu, kalau memang sampean menganggap gitu, bukan saya loh ya. Nah, tetapi sekali lagi, kalau misalnya rakyat ini sudah benar-benar, misalnya 85% ini, Indonesia ini muslim, 85% loh. 85%. Lah kenapa kok tidak baik juga? Dan pemerintahnya juga muslim loh. Panglima TNI muslim, Kepala Mahkamah Agung muslim, Ketua MPR muslim, Presiden muslim, mayoritas hampir 80% anggota DPR MPR muslim, hampir 80% gubernur kepala daerah maupun bupati muslim, di seluruh DPR itu juga muslim semua, kepala dinas, kepala pemerintahan, menteri segala macam ya hampir 80% muslim. Terus apa yang kita mau bilang? Kan gitulah. Jadi ayo kita lihat bahwa yang kurang dari kita itu adalah kita bagaimana membangun masyarakat madani yang dimulai dari pribadi-pribadi. Karena kalau tidak begitu, Islamnya akan begini, menjadi putaran yang tidak ada ujungnya. Partai Islam itu ikut dalam pemilu itu sejak tahun 55 loh. Sejak tahun 55. Dan kenapa tidak pernah ada partai Islam yang menang? Kenapa? Ya karena memang kita yang muslim ini belum benar-benar muslim. Karena muslim itu kal jasadil wahid, satu komando. Gitu. Jadi makanya, apakah ini istijrot atau enggak? Saya rasa bukan istijrot. Ini adalah satu bentuk tamparan Allah untuk kita. Kita di pribadi-pribadi. Gitu. Maka yang paling benar itu adalah kita kemudian membangun ini. Bagaimana meskipun kita cuma 160 kamera atau 162 kamera ini, ayo mulai. Kalau ini aja misalnya bisa menseporakan kebaikan, membangun pribadi-pribadi muslim yang benar-benar muslim, lalu nanti ditularkan ke kolega di kantor, teman kerja, teman pedagang, lalu kemudian membentuk lagi seperti ini, lalu mensupport yang seperti ini yang kita harapkan. Nanti otomatis sudah mau sistem kerajaan, mau sistem NKRI, mau sistem demokrasi, mau sistem apapun. Kalau orang-orang di dalamnya adalah mayoritas orang-orang baik, insya Allah akan membentuk negeri yang baldatun thayyibatun walaupun wafur. Tetapi kalau yang mayoritas ini tidak baik, mau pakai negeri bentuk kerajaan, mau pakai negeri bentuk demokrasi, mau apapun, ya tetap akan begini. Tetap akan begini.
Apalagi kemudian para pemuka agamanya juga menyerukan kepada ayo kita kaya, ayo kita gini. Lah yang menerima itu siapapun kok, ya sudah digarap semua, mulai judi online, mulai dari apa digarap semua. Mereka juga ikut ngaji kok. Sementara ngajinya itu mengajak kepada berlomba kekayaan. Nah, jalan lain apa? Ya korupsi. Apalagi ada yang mengatakan daripada dikorupsi orang kafir, mending dikorupsi orang Islam. Ada loh ulama yang mengatakan begitu. Nah, terus gimana coba kayak gitu? Istijrat. Ya enggak, ya kesalahan kita sendiri. Dimakan mentah-mentah kayak gitu. Jadi bukan kita mulai berhenti menyalahkan pemerintahan sebagai sebuah sistem, tapi kita mulai introspeksinya kepada diri. Saya tidak sedang bela satu pemerintah atau takut gini, takut enggak loh ya. Tapi yang paling positif untuk kita itu adalah bagaimana kita mencetak orang-orang di sekitar kita, terutama itu dulu. Ya, itu. Oh, kalau diajak mengkritisi kebijakan, saya paling pintar. Saya dulu pernah dapat kuliah kebijakan publik loh. Jadi, tapi itu tadi kembalinya yang paling produktif dan yang paling positif itu adalah tamparan Allah kepada kita itu melalui banyak hal. Dan satu di antaranya bagaimana kita mengajak diri kita untuk melongok kepada diri kita dan keluarga kita. Oke? Jadi intinya untuk selalu muhasabah diri, Gus ya. Oh iya, kalaupun kita misalnya mengajak kepada pemerintah kritik, ya kita kritik dengan mengajak muhasabah semua. Karena ini bukan kesalahan pemerintah saja, Pak Nisa. Enggak, ini kesalahan seluruh anak negeri. Jadi kalau misalnya negeri ini nggak maju-maju, jangan hanya menyalahkan pemerintahannya. Kita semua. Kita semua. Ya mulai dari pemuka agamanya, semua lah. Kenapa ya? Karena itu tadi belum kembali kepada ajaran Allah yang asli, terutama umat Islam ya. Sementara umat Nasrani, umat Hindu, umat Buddha juga gitu, tidak kembali kepada ajaran aslinya. Kayak gini misalnya bipolarnya atau terjadi friksi yang begitu dalam antara anak negeri kayak gini, siapa coba? Semua kan. Nah, koruptor semua dari apa? Mayoritas juga sama dari Muslim. Meskipun banyak juga yang dari suku Chinese, ada juga yang dari suku Arab. Itulah. Ada juga yang dari Nasrani, dari Hindu juga ada, dari Buddha juga ada. Berarti apa kesimpulannya? Ya karena manusia tidak kembali kepada agamanya. Makanya 4 misi yang diusung oleh Bapak Guru Mokhtar di SPMA itu kan pertama memanusiakan manusia. Yang kedua kemudian mengagamakan agama. Lalu ketiga mengislamkan Islam. Lalu keempat mengimankan iman. Ya itu urutannya begitu. Pertama diajak jadi manusia dulu. Ini belum ada yang jadi manusia kok. Seperti surat At-Tin ini. Tsumma radatnahu asfala safilin. Lalu setelah jadi manusia diajak agama. Ya wes kamu agama apa? Coba laksanakan betul sih agama kalian masing-masing. Sesuai dengan tuntunan benar dalam kitab kalian masing-masing. Setelah itu mereka kemudian kita khusus nih kepada Islam. Ayo Islam kembali kepada Islam beneran nih. Kalau Islam beneran, nggak mungkin kok korupsi. Kalau Islam beneran, nggak mungkin kan bikin kebijakan yang keliru dan menyengsarakan rakyat. Kalau Islam beneran, ya kayak Rasulullah toh. Kayak Umar bin Khattab, kayak Abu Bakar. Mereka kan punya pemerintahan. Gitu loh. Jadi itu siapapun yang akan memerintah nanti kalau belum benar-benar Muslim gitu loh. Jadi bukan hanya pemerintahan sekarang ini. Nah, pemerintahan sejak dulu kita berdiri sebagai republik ya gini-gini kok. Kan gitu itu. Ya kan? Itu. Di plus minusnya itu pokoknya kita jangan terpengaruh dengan apa banyaknya berita yang ini itu kita diprovokasi. Itu. Jadi lebih kembali kepada menukik pada diri sendiri. Ya, yang sebenarnya tidak terprovokasi, gue cuma pemahaman istidrot sendiri itu yang mungkin perlu saya belum paham secara menyeluruh karena kan ada secara mikro dan makro istidrot seperti apa gitu, Gus. Tapi dengan penjelasan ini ya terima kasih. Jadi kalau istidrot itu sebenarnya malah justru kenikmatan ya. Jadi istidrot itu bukan karena tadi misalnya diistilahkan kan pemerintahan. Ini apakah istidrot? Justru bukan. Kenapa? Karena
Istijrat itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang yang jauh darinya malah, atau yang suka bermaksiat. Namun sebenarnya merupakan ujian yang harus dihadapi. Itu definisi istijrat itu begitu. Kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada yang jauh darinya, yang suka bermaksiat, namun sebenarnya merupakan ujian yang harus dihadapi. Jadi misalnya Korun sudah menjauh dari Nabi Musa, lalu masih malah dapat kekayaan, malah tinggi keuntungannya, atau Sa'labah yang awalnya sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad biar enggak gitu, tapi kemudian malah jauh dari masjid segala macam. Dia secara duniawi dapat kenikmatan lebih tuh, tapi malah kemudian malah menjauh. Padahal itu sebenarnya ujian. Atau orang yang sudah nggak pernah sholat, nggak pernah melaksanakan perintah Allah, tapi kok karirnya naik terus ini. Nah dia merasa bahwa itu sebenarnya adalah karunia Allah, diridhoi Allah. Padahal enggak, itu istijrat. Yang dengan itu justru nanti akan diuji, disiksa lebih besar gitu. Jadi itu makanya tadi saya bilang nggak ada hubungannya. Kalau istijrat itu begitu maknanya. Nah, sementara pemerintahan yang tadi Bu Anissa contohkan itu dari sisi menurut saya lebih kepada introspeksi diri kita, bukan sebagai sebuah istijrat ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Jadi istijrat itu lebih kepada kenikmatan dunia yang diberikan kepada orang yang justru malah tidak taat. Itu. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan, jangan merasa bahwa itu adalah ridho atau restu dari Allah, belum tentu. Restu dari Allah itu tidak kemudian hanya berupa kita dimudahkan rezekinya, dimudahkan karirnya, itu belum tentu restu itu. Gitu. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Anissa, membuka wacana kita supaya kita lebih kritis terhadap diri, muhasabah lebih banyak, dan insya Allah itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik, terutama diri dan keluarga kita. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al bala wal waba wa qad hasdina bajil. Rabbana natina wa dina sa'wina min al-qawmi dhalimin rabbana bajana. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وامطر علينا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمتك ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم افرغ لنا صبرا وثبت امنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Allahumma minhu nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.